Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem komputer, lebih spesifik ke hardware atau perangkat keras ya. Nah, bagaimana sudah mengisi absen? Sudah hadir semua? Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan lihat sebelum kita mulai pembelajaran untuk materi hari ini ya, untuk tujuan pembelajarannya di sini. Nah, tempel ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang sistem komputer, bagian-bagiannya, dan bagaimana data dikodifikasi. Itu ya tujuannya. Jadi kita nanti belajar tentang itu. Tapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, sekiranya komputer bisa membantu kegiatan kita tidak? Kemudian cara kerjanya bagaimana? Bapak kasih contoh. Misalkan membuat kue, itu kalau pakai tangan lama tidak? Kalau pakai mesin Lebih cepat ya. Jadi harus pakai alat bantu. Begitu juga dengan komputer. Nah, di sini untuk peta konsepnya ya. Nanti kita sistem komputer ada perangkat keras, kemudian ada input, proses, storage, dan output. Kita fokus dulu ke bagian hardware-nya ya. Nah, perhatikan contoh yang ini. Di sini ada persepsi. Nah, di sini ada seorang anak sedang memainkan pianika. Kalau pianikanya bisa disentuh? Bisa. Karena dia sifatnya hardware. Jadi hardware salah satu cirinya dapat disentuh. Kemudian yang dia mainkan sebuah musik. Untuk musik itu sendiri bisa disentuh tidak? Tidak. Ya, itu kita bisa ibaratkan sebagai software atau program. Ya. Nah, di sini sedikit tentang komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya to compute, artinya itu menghitung. Jadi awal mula komputer diciptakan untuk menghitung. Nah, kemudian pada komputer juga ada yang namanya proses input, kemudian dan output. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perangkat masukan, dalam bahasa Inggris disebut dengan input device ya. Nah, untuk input device-nya pertama kita akan lihat mengenai contoh yang ini. Ada yang tahu apa ini? Mouse ya. Tikus, Pak. Tikus. Nah, jadi kalau anak zaman sekarang itu tidak tahu ini tikus ya. Ini mouse. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan kursor. Kemudian ada lagi. Nah, ada lagi ini. Ini apa namanya? Keyboard. Ya, fungsinya sama dengan mouse, memberikan inputan. Kalau kita pencet tombol A muncul A. Oke. Kemudian yang ini kalian pasti tahu ya, suka main ke Indomaret, maaf ya, ke Alfa ya, ke minimarket. Nah, untuk scan barcode-nya ya, jadi kalau belanja kita scan barcode-nya, jadi lebih cepat. Nah, selanjutnya, nah tadi kita udah tahu beberapa, sekarang yang ini. Nah, ada yang tahu yang ini? Mic. Ini untuk karaoke. Jadi untuk input suara ya. Kalau yang ini? Skena berfungsi untuk memindai, merubah kertas menjadi sebuah file. Nah, itu yang namanya input ya. Sekarang kita lari ke pemroses. Nah, semuanya di sini ya ada yang namanya prosesor. Bentuknya seperti ini. Nanti kalian bisa melihat. Kita bisa bongkar CPU satu ya untuk melihat prosesor seperti apa. Nah, fungsinya prosesor adalah untuk untuk register unit kendali dan kontrol unit. Jadi dia untuk proses berpikirnya. Sekarang ada pemrosesnya, contohnya ada memori, RAM dan ROM ya. Kalau RAM untuk menyimpan data sementara, kalau ROM dia udah tertanam sebuah aplikasi kecil, fungsinya untuk
saat komputer dinyalakan. Nah, selanjutnya tadi input sudah, pemproses sudah. Sekarang bagian output. Nah ini ya, ada yang tahu yang ini? Ya ini monitor. Fungsinya untuk menampilkan gambar, nonton film dan lain sebagainya. Kalau yang di bawah ini speaker untuk mendengarkan suara. Satu lagi, ini printer, itu untuk mencetak hasil pekerjaan kita. Seperti yang ini ya, contohnya ya, kita bisa mencetak. Nah, kemudian di sini ada namanya piranti penyimpanan spender ya. Kita klik dulu piranti. Oke, ini ya. Nah, kalau kalian punya handphone, setiap kali motor itu datanya disimpan ya. Kalau di komputer disimpannya di hard disk drive, disimpan di hard disk. Kemudian ada yang namanya SSD, dia lebih cepat lagi ya. Kemudian satu lagi ada flash disk, ini bisa dibawa kemana-mana. Dan terakhir di sini ada namanya cloud storage. Kalau kalian punya foto disimpan di di tempat penyimpanan seperti Google, atau kemarin ada iklan kayak apa gitu ya. Nah itu data disimpan di cloud atau disimpan di aplikasi online. Kemudian di sini ada lagi piranti lainnya. Ini namanya motherboard ya, ibunya ya. Jadi motherboard ini berfungsi untuk menyimpan semua kayak tadi prosesor, ada video card, ada sound card, semuanya disimpan di sini. Nah, sekarang kita akan pengenalan perangkat keras. Tadi kita sudah belajar apa itu input, proses dan output. Sekarang kita akan coba, Bapak kasih pertanyaan ya. Di sini nanti ada sebuah foto. Kalian harus tebak kata bunyinya apa. Ya, kita coba ya. Oke, kita coba yang ini dulu. Nah, yang sebelah sini, ini namanya apa? Keyboard. Masuknya ke kategori input. Kalau yang ini mouse. Ini juga masuk ke input. Ya, pintar sekali ya. 100 buat kalian ya. Oke. Yang ini kita coba loncat ke yang ini ya, biar agak susah. Nah, yang ini sekarang. Yang ini apa namanya? Prosesor. Masuknya ke kategori kalau yang ini scanner. Masuk ke nah, betul sekali ya, 100 buat kalian ya. Oke, satu lagi ya, biar tidak terlalu banyak, kita coba yang ini saja yang susah. Nah, yang ini ya. Nah, oke. Nah, yang ini namanya apa? Hard drive. Masuk ke kategori apa? Nah, kalau yang ini kategorinya apa? 100 ya. Oke, untuk kesimpulan dari aktivitas kita hari ini, jadi materinya kita sudah belajar tentang tadi apa aja? Ada yang masih ingat? Hardware. Itu ada di situ ada input seperti keyboard, mouse. Kemudian ada pemroses seperti apa? Ada prosesor dan ada output. Output tadi apa aja? Monitor. Betul sekali ya. Nah, jadi keseluruhan materi ini memberikan pemahaman dasar mengenai struktur dan fungsi dari berbagai komponen dalam konteks operasi sistem komputer. Nah, baik, itu saja dulu ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan kita nanti bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.